Perkenalkan, nama saya Legia Afrarexpi dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah cair rumah makan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut. Yang pertama yaitu ada latar belakang, alasan pemilihan limbah tempurung kelapa dan rambut. Tempurung kelapa dimanfaatkan sebagai arang aktif karena memiliki luas permukaan dan daya absorpsi tinggi terhadap senyawa organik, bau, dan warna yang berkontribusi terhadap nilai BOD dan COD. Limbah rambut manusia mengandung keratin yang bersifat hidrofobik sehingga mampu menyerap minyak dan lemak serta membantu menurunkan kekeruhan dan TSS pada limbah cair rumah makan. Yang kedua ada parameter pencemar yang ditargetkan. Parameter pencemar utama yang diturunkan adalah minyak dan lemak, biochemical oxygen demand, atau biasa yang disebut dengan BOD, chemical oxygen demand, yaitu COD, dan total suspended solid atau TSS. Parameter tersebut berbahaya karena dapat menurunkan kualitas air, mengurangi oksigen terlarut, menimbulkan bau tidak sedap, serta mengganggu ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada konsep waste to treat waste. Konsep ini diterapkan dengan memanfaatkan limbah rambut manusia dan tempurung kelapa sebagai media filtrasi limbah cair rumah makan. Pendekatan ini mengurangi volume limbah padat sekaligus menunjukkan beban pencemar limbah cair, sehingga mendukung prinsip ekonomi sirkular dan pengolahan limbah berkelanjutan. Yang terakhir ada keunggulan dan kelemahan pendekatan berbahan alam. Keunggulan pendekatan ini adalah sederhana, ekonomis, ramah lingkungan, dan mudah diterapkan pada skala kecil. Kelemahannya meliputi potensi penyumbatan media, kuantitas adsorben yang tidak selalu seragam, serta keterbatasan umur pakai media dibandingkan teknologi pengolahan konvensional. Yang selanjutnya yaitu ada desain dan konstruksi prototipe. Desain prototipe sistem filtrasi vertikal bertingkat, inlet, aerasi dan pengendapan, filtrasi rambut, filtrasi arang aktif, outlet menggunakan aliran gravitasi. Yang kedua ada preparasi tempurung kelapa. Tempurung kelapa dibakar menjadi arang, dihancurkan dan disaring untuk meningkatkan daya adsorpsi. Yang ketiga ada peran limbah rambut. Limbah rambut digunakan sebagai lapisan filter terpisah atau pre-filter untuk menyerap minyak, lemak, dan menurunkan TSS. Yang keempat ada pertimbangan desain media. Ketebalan media dan ukuran partikel disesuaikan untuk menjaga laju alir, waktu kontak, dan mencegah penyumbatan. Yang selanjutnya ada implementasi dan pengujian di lapangan. Yang pertama ada metode pengambilan sampel. Sampel limbah cair rumah makan diambil sebelum dan sesudah pengolahan. Parameter yang diukur meliputi BOD, COD, TSS, serta minyak dan lemak. Prosedur pengujian prototipe. Pengujian dilakukan dengan aliran gravitasi melalui sistem filtrasi bertahap. Laju alir diatur menggunakan keran untuk meningkatkan waktu kontak air dengan media. Yang ketiga ada kendala dan solusi. Kendala yang dihadapi meliputi penyumbatan media rambut dan partikel halus arang terbawa arus aliran. Solusi yang dilakukan adalah pengaturan ketebalan media dan pembilasan awal arang aktif. Selanjutnya yaitu analisis data dan hasil. Efektivitas prototipe, hasil pengolahan menunjukkan penurunan pada minyak dan lemak, BOD, COD, serta TSS. Air limbah setelah pengolahan tampak lebih jernih dan bau berkurang dibandingkan kondisi awalnya. Efektivitas prototipe ditunjukkan melalui perbandingan data sebelum dan sesudah pengolahan yang disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kontribusi media filter. Media limbah rambut berperan signifikan dalam menurunkan TSS serta minyak dan lemak melalui penyaringan fisik dan penyerapan. Arang aktif tempurung kelapa berkontribusi besar dalam menurunkan BOD dan COD melalui mekanisme adsorpsi senyawa organik. Pembagian fungsi media pada filtrasi bertahap membuat proses pengolahan menjadi lebih efisien dan optimal. Yang ketiga ada perbandingan dengan literatur. Hasil pengolahan limbah cair pada praktikum ini sejalan dengan penelitian dan literatur sebelumnya. Penelitian menunjukkan arang aktif tempurung kelapa efektif sebagai adsorben bahan organik. Rambut manusia terbukti efektif sebagai media filtrasi awal. Perbedaan hasil dapat dipengaruhi oleh kualitas media, metode preparasi, laju alir, dan skala alat. Yang keempat ada umur pakai media. Media filtrasi memiliki umur pakai terbatas dan akan mengalami
kejenuhan setelah digunakan dalam periode tertentu. Indikator media jenuh antara lain penurunan efisiensi pengolahan serta air hasil filtrasi kembali keruh atau berbau. Pada kondisi tersebut, media perlu dibersihkan atau diganti agar kinerja alat tetap optimal. Yang selanjutnya yaitu refleksi dampak dan pengembangan. Yang pertama ada analisis biaya dan kelayakan. Prototipe dibuat dari bahan lokal dan limbah sehingga biaya relatif lebih rendah dibandingkan sistem kimia atau IPAL konvensional. Tidak memerlukan bahan kimia mahal maupun peralatan kompleks. Secara ekonomi, prototipe ini layak diterapkan pada skala UMKM rumah makan karena mudah dibuat, dioperasikan, dan dirawat. Yang kedua yaitu dampak lingkungan. Mengurangi beban pencemar limbah cair rumah makan sebelum dibuang ke lingkungan, mendukung pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan rambut yang sebelumnya tidak bernilai, mendorong konsep pengendalian limbah berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang ketiga ada rekomendasi pengembangan. Dapat dikombinasikan dengan tanaman fitoremediasi sebagai tahap lanjutan pengolahan. Optimasi desain diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pada skala lebih besar. Refleksi dampak dan pengembangan yang selanjutnya yaitu perawatan dan pemeliharaan. Media filter perlu dibersihkan atau diganti secara berkala, laju alir harus dijaga agar tidak terlalu cepat untuk mencegah penyumbatan. Pemeriksaan rutin dilakukan pada kondisi media dan kualitas air hasil pengolahan. Perawatan sederhana memungkinkan dilakukan langsung oleh pemilik rumah makan. Yang terakhir ada pembelajaran mahasiswa. Mahasiswa memahami penerapan teori pengolahan limbah secara nyata di lapangan, melatih kerjasama tim, pemecahan masalah, dan kreativitas dalam pemanfaatan limbah, meningkatkan kesadaran akan peran mahasiswa kesehatan lingkungan berkelanjutan. Sekian, terima kasih.